Hal yang tak terbayangkan baru saja terjadi di Iran. Alih-alih berbicara seperti pihak yang mengendalikan permainan, Teheran kini bertindak seperti seseorang yang perlu mengulur waktu. Pada hari Senin 4 Mei 2026, krisis ini mendapatkan bobot baru karena seorang anggota parlemen tinggi Iran mengakui di televisi pemerintah bahwa gencatan senjata digunakan untuk memulihkan kekuatan dan mengisi kembali persenjataan. Itu bukan penyerahan secara formal, tapi itu adalah pengakuan yang berat. Jika rezim perlu mengambil jeda untuk mengisi ulang, perang telah meninggalkan bekas yang dalam di dalam mesin militer Iran itu sendiri. Pernyataan Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, mengungkapkan apa yang coba disembunyikan oleh propaganda. Iran tidak sedang bernegosiasi dengan kekuatan penuh. Iran bernegosiasi karena blokade brutal dan kelelahan mulai menekan pusat rezim, menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada sistemnya. Saya akan menceritakan semuanya kepadamu. Tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Perubahan besar ada pada waktu. Selama 47 tahun Republik Islam menggunakan penundaan sebagai senjata politik. Begitulah yang terjadi pada krisis Sandra tahun 1979. Yang berlangsung selama 444 hari. Begitu juga pada perang melawan Irak yang berlangsung selama 8 tahun. Begitu juga dalam negosiasi. Negosiasi nuklir ketika Teheran bersedia berbicara, menunda keputusan, mendapatkan waktu tambahan, dan menunggu Washington lelah. Hanya saja sekarang formula lama itu tampaknya tidak berhasil lagi. Blokade laut dan keuangan oleh Amerika Serikat justru mengambil hal yang paling sering digunakan Iran. Waktu. Tanda terkuat datang dari minyak. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa Teheran mulai mengurangi produksi minyak sebelum mencapai batas kapasitas tangki penyimpanan. Pada praktiknya, Iran akan memompa lebih sedikit karena mereka tidak bisa menyalurkan semua yang mereka produksi. Ini serius. Sebuah negara yang bergantung pada minyak tidak akan mengurangi produksi demi kenyamanan saat sedang berperang. Mereka mengurangi produksi karena jalur keluar diblokir, kapal-kapal tidak bisa berlayar seperti sebelumnya, dan menyimpan minyak yang tidak bergerak bisa menjadi masalah yang lebih besar bagi infrastruktur. Otoritas Iran berusaha menangani masalah ini seolah-olah semuanya terkendali. Mereka mengatakan bahwa sektor ini sudah berpengalaman, bahwa produksi bisa dikurangi tanpa kerusakan permanen, dan bahwa negara sudah siap. Namun inti permasalahannya bukan pada pidato, melainkan pada tindakan. Jika Iran benar-benar merasa nyaman, mereka akan terus menjual, mengekspor, dan memasok jaringan eksternalnya. Itulah sebabnya, rencana perdamaian yang dikirim ke Amerika Serikat sangat berarti. Menurut informasi yang disampaikan oleh media Iran dan media internasional, usulan tersebut akan terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama akan secara bertahap membuka Selat Hormuz dan meminta diakhirinya blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Tahap kedua akan membahas program nuklir dengan kembalinya secara terbatas pada pengayaan uranium sebesar 3,6 setelah masa pembatasan. Tahap ketiga akan membahas dialog strategis dengan negara-negara tetangga Arab dan sistem keamanan untuk Timur Tengah. Di atas kertas, Teheran mencoba menampilkan ini sebagai inisiatif diplomatik. Namun pada kenyataannya, permintaan tersebut menunjukkan adanya tekanan. Iran ingin blokade dicabut dalam waktu kurang dari 30 hari karena mereka tahu bahwa ekonominya tidak akan mampu bertahan dalam tekanan ini terlalu lama. Iran ingin pelabuhan dibuka kembali karena mereka perlu menjual minyak. Mereka ingin dana yang dibekukan dicairkan karena mereka perlu membiayai struktur internalnya. Mereka ingin jaminan tidak ada agresi karena mereka khawatir akan serangan baru terhadap fasilitas militer, nuklir, dan logistik mereka. Siapa yang meminta keringanan segera bukanlah pihak yang mengatur ritme perang. Mereka sedang berusaha bertahan menghadapi ritme yang dipaksakan oleh lawan. Dari pihak Amerika, pesannya menjadi tegas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tekanan ekonomi terhadap rezim tersebut sudah bukan lagi seperti maraton, melainkan telah menjadi perlombaan terakhir. Dia mengatakan bahwa Washington sedang mencekik Republik Islam, bahwa uang yang terkait dengan Garda Revolusi Islam sedang dilacak, dan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat memblokir kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Tujuannya jelas, memutus aliran uang, memutus perdagangan, dan mencegah Teheran mendanai tentara, rudal, drone, serta sekutu-sekutu regionalnya. Hal ini secara langsung mengenai Garda Revolusi.
Selama beberapa dekade, organisasi ini membangun jaringan perusahaan, rekening, perantara, dan jalur paralel untuk menghindari sanksi. Sebagian dari struktur ini melewati bank, pelabuhan, dan perusahaan fiktif di Teluk. Namun perang telah mengubah perilaku para tetangga yang sebelumnya mentolerir banyak hal. Setelah serangan Iran terhadap negara-negara Teluk, otoritas setempat mulai lebih banyak bekerja sama dengan Washington dalam melacak rekening, aset, dan nilai yang terkait dengan rezim tersebut. Uang yang sebelumnya lolos melalui celah-celah kini mulai dibekukan. Ini adalah salah satu kekalahan diam-diam terbesar Teheran. Rudal bisa muncul di video, kapal bisa terlihat di citra satelit, tapi uang yang dibekukan tidak menimbulkan suara. Uang itu hanya berhenti beredar. Dan ketika uang itu berhenti beredar, rezim merasakannya di segala hal. Pembayaran untuk militer, pembelian suku cadang, impor komponen, pendanaan milisi, dan pemeliharaan mesin internal mereka sendiri. Perang ekonomi tidak meledak di televisi, tetapi menggerogoti dari dalam. Pada saat yang sama, Amerika Serikat meluncurkan operasi untuk membantu kapal-kapal dagang yang terjebak atau diintimidasi di wilayah tersebut. Pergerakan ini melibatkan dukungan angkatan laut, pesawat, pengawalan, dan koordinasi militer untuk menjaga jalur tetap terbuka jika memungkinkan. Hal ini menempatkan Washington sebagai pelindung perdagangan global, sementara Teheran tampak sebagai pihak yang menghalangi jalur tersebut. Bagi Iran, citra ini buruk. Bagi Amerika Serikat, ini adalah argumen yang kuat. Tekanan itu bukan hanya terhadap musuh, tetapi juga demi membela pelayaran dan ekonomi internasional. Meski begitu, blokade tersebut tidak sempurna. Iran masih berusaha bertahan hidup melalui celah-celah. Ada jalur darat, penyelundupan, perbatasan yang longgar, truk, sepeda motor, kapal kecil, perusahaan perantara, dan data pelayaran palsu. Perbatasan dengan Pakistan menjadi salah satu celah tersebut. Truk dan sepeda motor dapat membawa bahan bakar, suku cadang, dan barang-barang dari satu sisi ke sisi lain. Tapi itu tidak bisa menggantikan kapal tanker. Kapal membawa volume yang sangat besar. Jaringan penyelundupan bisa sedikit mengurangi beban, tapi tidak bisa menopang ekonomi yang tertekan oleh laut, perbankan, dan sanksi. Inilah yang membuat situasi menjadi sangat rumit bagi Teheran. Rezim masih punya cara untuk bertahan, tapi setiap cara alternatif lebih lambat, lebih mahal, dan lebih rentan. Dulu, Iran mengekspor melalui jalur laut utama, menyembunyikan sebagian operasinya, dan menggunakan perantara. Sekarang mereka harus memperbanyak saluran-saluran kecil untuk mencoba menutupi kerugian yang terlalu besar. Ini seperti mencoba memadamkan kebakaran dengan ember, sementara pipa utama telah dipotong. Usulan nuklir juga menunjukkan besarnya persaingan yang terjadi. Iran bersedia membicarakan batas waktu sementara untuk pengayaan, tetapi menolak membongkar infrastruktur nuklirnya. Ini berarti Teheran menginginkan jeda, bukan penyerahan total. Mereka ingin waktu untuk bernapas, menata ulang, dan mungkin membangun kembali setelahnya. Washington di sisi lain tidak ingin mengulangi kesalahan dengan menerima kesepakatan yang hanya menunda masalah selama beberapa tahun ke depan. Trump sudah memberi sinyal bahwa dia tidak ingin keluar sekarang, hanya untuk harus kembali dalam 2 atau 5 tahun lagi. Tuntutan Amerika adalah mencegah Iran menggunakan diplomasi sebagai jeda strategis. Pernyataan Trump tentang rencana Iran menegaskan hal ini. Dia mengatakan akan menganalisis usulan tersebut, tetapi mengindikasikan bahwa dia tidak melihat kemungkinan menerima kesepakatan yang lemah. Dia juga menyatakan bahwa Iran belum membayar harga yang cukup atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dunia selama 47 tahun. Pesannya sederhana, Washington tidak hanya ingin menghentikan tembakan. Mereka ingin mencabut dari rezim tersebut kemampuan untuk mengulangi siklus ancaman, negosiasi, penundaan, dan rekonstruksi yang sama. Poin lain yang menjadi pertimbangan adalah persenjataan misil. Trump menyatakan bahwa sebagian besar kemampuan Iran dalam memproduksi misil telah dieliminasi dan dia ingin menghilangkan sisanya. Meskipun penilaian ini datang dari pihak Amerika, hal ini menunjukkan prioritas militer, mencegah Teheran dengan cepat memulihkan kekuatan serangannya. Rezim mungkin mencoba menjual perlawanan, tetapi jika mereka kehilangan pabrik, komponen, uang, dan jalur impor, penggantian akan menjadi semakin sulit. Situasi sekutu Iran juga memperburuk keadaan. Hizbullah di Lebanon sudah mengalami tekanan militer dan politik yang kuat. Houthi di Yaman mulai dipandang sebagai bagian dari jaringan ancaman maritim yang sama.
Milisi yang didukung Teheran di Irak dan Suriah menjadi lebih terekspos. Iran selalu menggunakan kelompok-kelompok eksternal ini untuk menyerang tanpa menanggung semua biaya secara langsung. Sekarang, ketika pusat keuangan dan logistik mendapat tekanan, para sekutu ini juga merasakannya. Seluruh jaringan menjadi lebih mahal untuk dipertahankan. Dalam konteks inilah pembicaraan tentang dialog regional dengan tetangga Arab terdengar seperti pengakuan tidak langsung atas kelemahan. Selama bertahun-tahun, Teheran telah mencoba mengintimidasi kawasan dengan rudal, drone, milisi, dan ancaman terhadap jalur energi. Sekarang mereka berbicara tentang membentuk sistem keamanan untuk Timur Tengah, karena rezim tersebut menyadari bahwa dalam keadaan terisolasi, diblokir, dan dengan dana yang dibekukan, mereka perlu mengurangi tekanan di sekitarnya. Retorika mereka berubah karena kenyataannya juga berubah. Sejarah membantu menjelaskan momen ini. Selama perang tanker pada tahun 1980-an, Teluk juga menjadi ajang serangan terhadap kapal-kapal, pengawalan militer, dan ketegangan di pasar energi. Iran belajar bahwa mengancam jalur pelayaran laut bisa menimbulkan ketakutan di seluruh dunia, tapi itu adalah masa yang berbeda. Pengawasan saat itu lebih rendah, penerapan sanksi belum terlalu berbasis digital, pelacakan keuangan kurang terintegrasi, dan rantai perdagangan berjalan lebih lambat. Saat ini, kapal bisa dilacak lewat satelit. Perusahaan cangkang bisa terbongkar melalui data perbankan dan digital. Rekening bisa dibekukan dalam hitungan jam. Taktik lama masuk ke dunia baru. Negara-negara lain menunjukkan pola yang sama. Rusia mencoba menghindari sanksi dengan armada minyak paralel, asuransi alternatif, dan pembeli yang bersedia mengambil resiko. Venezuela mencoba mempertahankan ekspor meskipun di bawah tekanan keuangan, dan akhirnya bergantung pada jalur yang lebih mahal serta mitra yang terbatas. Korea Utara bertahan hidup dengan penyelundupan, isolasi, dan jaringan bawah tanah, namun dengan konsekuensi membuat rakyatnya semakin miskin. Iran mencoba meniru sebagian dari strategi ini, tetapi menghadapi masalah yang lebih besar. Iran bergantung pada jalur laut yang terlihat, strategis, dan dikelilingi oleh kekuatan angkatan laut terbesar di dunia. Karena itu, titik terkuatnya bukan pada pernyataan resmi yang mengatakan kita kalah. Itu terlihat dari perilaku rezim. Teheran meminta waktu 30 hari karena mereka butuh pelonggaran segera. Mereka mengurangi produksi minyak karena tidak bisa mengekspor seperti dulu. Mereka berbicara tentang kesepakatan karena blokade mulai terasa menyakitkan. Mereka mencari tetangga Arab karena telah kehilangan pengaruh regional. Mereka menggunakan jalur gelap karena jalur utama sedang ditekan. Dan mereka berusaha menjaga infrastruktur nuklirnya karena masih ingin menyimpan satu kartu untuk masa depan. Perang belum berakhir dan Iran masih bisa mencoba bertahan. Namun perubahan sudah terlihat jelas. Rezim yang selama puluhan tahun menunggu kelelahan dari pihak lain, kini tampaknya menyadari bahwa mereka juga bisa merasa lelah. Saya Milsong Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milsong Alves.